Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di video ini saya akan menjelaskan tentang Bono atau yang berada di Sungai Kampar, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Riau. Sungai Kampar termasuk dalam sungai nomor 5 terpanjang di Pulau Sumatera. Panjangnya mencapai 413 km, di mana hulunya berada di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat dan bermuara di Selat Malaka. Fenomena alam langka di Sungai Kampar ini terjadi akibat pertemuan arus pasang laut dengan arus sungai. Jika umumnya olahraga selancar dilakukan di atas ombak laut, ada yang unik di wilayah Riau. Di Riau, para peselancar tidak melakukan surfing di laut, melainkan di sungai. Bagi masyarakat Riau, surfing jenis ini dinamakan Bono Surfing, dan lokasinya berada di Sungai Kampar, Kabupaten Pelalawan, Riau. Dan mempuntai fenomena alam berupa ombak besar yang bergulung-gulung. Ombak besar yang disebut ombak Bono ini dapat Anda jumpai di Sungai Kampar, Kabupaten Pelalawan, Riau. Karena keistimewaan yang dimilikinya, sudah banyak peselancar dunia yang memecahkan rekor dengan berselancar di ombak Bono. Tidak ketinggalan, peselancar Indonesia dan negara-negara lain juga telah mencetak rekor mereka di ombak Bono Sungai Kampar. Melansir dari indonesia.go.id, Bono merupakan fenomena alam di sungai berupa ombak besar yang bergulung-gulung. Ombak Bono terjadi sebab pertemuan arus sungai menuju laut dan arus laut yang masuk ke sungai akibat air pasang tidak bore. Dikatakan besar karena ombak Bono Sungai Kampar tingginya mencapai 4-5 meter. Ombak ini bergerak dari muara Desa Pulau Muda menuju Desa Teluk Meranti dan Tanjung Mentamor. Ombak Bono menempuh jarak sejauh 50 hingga 60 km menyisir sepanjang daerah aliran sungai Das dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Ketinggian ombak akan semakin mengecil menjadi 70 cm sampai 1 meter apabila semakin jauh dari muara. Ombak Bono dapat mencapai panjang 200 meter sampai 2 km mengikuti lebar sungainya, tidak seperti ombak besar di laut. Yang unik dari ombak besar ini ialah mengalir secara berlawanan dengan arus sungai. Menurut peneliti lingkungan pesisir Guntur Rahmawan dari Balai Penelitian dan Pengembangan Kelautan Perikanan (KKP), adanya pertemuan tiga arus dari Sungai Kampar, Selat Malaka, dan Laut China di mulut muara sudah menciptakan tidal bore bernama Bono. Gelombang Selat Malaka dan Laut China Selatan akan menerobos muara sungai. Ombak besar setinggi 4-5 meter yang mirip dengan gelombang tsunami disertai dentuman keras dihasilkan oleh turbulensi. Ini terjadi ketika arus melewati celah yang makin menyempit dan dangkal dari Das Kampar. Arus tersebut akan bergerak semakin cepat sehingga terjadi benturan besar karena bertemu dengan aliran sungai. Sekitar 2 jam lamanya, Bono akan terus menerjang sepanjang das dan semakin melemah saat jalur sungai membelok. Gelombang Bono mempunyai kecenderungan destruktif karena menyebabkan erosi di area batas Sungai Kampar. Gelombang Bono juga menyebabkan air melimpah ke daratan, bahkan tidak jarang mengakibatkan rumah warga terendam sampai setinggi 1 meter. Gelombang besar Bono juga dapat menyebabkan perahu para nelayan terbalik. Tidak hanya memberikan dampak destruktif, ombak Bono juga sudah menjadi salah satu ikon pariwisata Riau. Sejak 2013, pemerintah Kabupaten Pelalawan sudah melirik Bono sebagai potensi pariwisata, terkhusus bagi turis yang hobi berselancar. Secara rutin diadakan event tahunan yakni International Bono Surfing Festival dan Bekudo Bono oleh pemerintah setempat. Pada tanggal 15 Februari tahun 2013, peselancar dunia asal Inggris Steve King memecahkan rekor dunia sebanyak 2 kali yaitu berselancar terlama di Bono Sungai Kampar, bersama 2 rekannya ialah Steve Holmes dan Nathan Morris. Kala itu mereka berlomba adu ketangkasan, menunggangi Bono setinggi 4 meter sejauh 12,3 km selama 1 jam 13 menit. Juara dunia asal Australia James Cotton kemudian mematahkan rekor milik King. Cotton sanggup mengikuti ombak Bono setinggi 3,5 meter sejauh 17,2 km selama 1 jam 20 menit. Bahkan rekor dunia ini tercatat dalam Guinness Book of the World Record. Peselancar perempuan asal Indonesia Gemala Hanifiah juga pernah memecahkan rekor unik. Kala itu bersama 30 peselancar nasional dan mancanegara lainnya, ia mencoba menaklukkan si gelombang 7 hantu. Gemala dan rekan-rekannya sanggup berselancar selama 30 menit di Bono Sungai Kampar. Ombak Bono yang bergulung-gulung menuju daratan dapat disaksikan di Desa Teluk Meranti dekat muara Sungai Serkap Anak Sungai Kampar, atau di Desa Pulau Madu. Fenomena Bono di Sungai Kampar tidak terjadi setiap hari. Bono hanya muncul saat bulan purnama di penanggalan 12-16 Hijriah.
Ombak besar Bono bisa disaksikan pada bulan Oktober sampai Desember saat puncak musim hujan ketika debit air Sungai Kampar sedang tinggi. Selain itu, ombak Bono juga bisa dilihat pada bulan Februari sampai Maret. Menurut kepercayaan warga, gelombang Bono yang ada di Sungai Kampar adalah Bono jantan, sementara Bono betinanya berada di daerah Sungai Rokan, dekat dengan kota Bagan Si Api-Api. Bono di Kuala Kampar tersebut berjumlah 7 ekor, di mana bentuknya serupa kuda yang biasa disebut dengan induk Bono. Pada musim pasang mati, Bono ini akan pergi ke Sungai Rokan untuk menemui Bono betina. Kemudian bersantai menuju ke Selat Malaka. Itulah sebabnya ketika bulan kecil dan pasang mati, Bono tidak ditemukan di kedua sungai tersebut. Jika bulan mulai besar, kembalilah Bono ke tempat masing-masing, lalu main memudiki Sungai Kampar dan Sungai Rokan. Semakin penuh bulan di langit, semakin gembira Bono berpacu memudiki kedua sungai itu. Bagi penduduk daerah Kuala Kampar, Bono sudah mereka kenal sejak kecil. Sebab itulah tidak aneh, apabila anak-anak, remaja dan juga orang dewasa menganggap Bono sebagai sahabatnya, tempat mereka bermain ketangkasan menunggangi Bono atau disebut Bekudo Bono menggunakan perahu-perahu sampan kecil. Biasanya tempat bermain Bono bagi warga sekitar adalah di tempat-tempat di mana Bono tidak terlalu besar atau di dalam anak-anak Sungai Kampar yang memiliki Bono, seperti misalnya Sungai Sangar, Turip, Serkap, Kutub dan Sungai Kerumutan. Permainan ini memang besar resikonya, sebab jika salah perhitungan perahu dapat dilemparkan Bono ke tebing sehingga hancur luluh. Tetapi dari pengalaman sejak kecil, mereka, para pemain Bono ini sudah mengetahui betul di mana tempat yang aman bermain Bono. Dahulunya, permainan Bono tersebut sering dilakukan dengan terlebih dahulu menggelar upacara tertentu untuk menjamin keselamatan para pemainnya. Upacara tersebut dinamakan semah, yang harus dilakukan pagi atau siang hari. Upacara ini dipimpin oleh seorang bomo, atau datuk ataupun para tetua kampung. Hal tersebut dilakukan maksud agar pengendara Bono mendapat keselamatan saat mengendarai Bono, dan dijauhkan dari segala bahaya. Selain itu, ada pula cerita mistis yang berhubungan dengan ombak Bono tersebut, yakni cerita tentang banjir darah di Mempusun atau Mempusun bersimbah darah, serta terbentuknya kerajaan Pelalawan pada tahun 1822 m. Para pendekar Melayu konon kabarnya sering ditantang dan diuji ketangkasannya dengan menunggangi gelombang Bono tersebut. Siapa yang berhasil menaklukkan gelombang yang sangat tangguh tersebut maka akan dianggap sebagai sosok yang sakti dan memiliki kekuatan terbaik. Cerita lain menyebutkan bahwa dahulunya gulungan ombak ini berjumlah 7 ombak besar dari 7 hantu. Ketika pada masa penjajahan Belanda, kapal-kapal transportasi Belanda sangat mengalami kesulitan untuk memasuki Kuala Kampar akibat ombak ini. Salah seorang komandan pasukan Belanda memerintahkan untuk menembak dengan meriam ombak besar tersebut. Entah karena kebetulan atau karena hal lain, salah satu ombak besar yang kena tembak meriam Belanda tidak pernah muncul lagi sampai sekarang. Maka sekarang ini hanya terdapat 6 gulungan besar gelombang ombak Bono, akan tetapi kemudian menjadi permainan biasa dan dapat dilaksanakan sesuka hati. Tetapi permainan ini hanya dilakukan pada siang hari, sedangkan malam hari betapapun beraninya mereka, belumlah ada yang berani mencobanya. Hal ini disebabkan karena resikonya yang cukup besar. Bila Anda takut ataupun ngeri untuk turut bersama perahu bermain Bono, Anda dapat menyaksikan Bono dari darat saja. Tetapi jika berani silahkan bermain Bono dengan perahu-perahu kecil yang banyak terdapat di sana. Yang penting Anda harus pandai berenang, serta menunggangi Bono itu. Permainan ini mirip dengan selancar pada ombak-ombak di pantai, karena tempatnya luas dan tantangannya cukup besar. Terima kasih, jangan lupa like, komen dan subscribe agar mendapatkan video terbaru dari saya.